Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum dan yang saya hormati Bapak Wakil Kesiswaan, seterusnya Bapak Ibu Guru staf PU SMA 18 Kami Jawa Barat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau kita diberikan kesehatan untuk berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 9 di SMA 18 Kami Jawa Barat. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadirkan buat baginda Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja acara pertama itu pembukaan. Sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum sekaligus menjadi CGP Angkatan 9 yang insya Allah akan mempresentasikan diseminasinya pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT yang mana berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Ustaz kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru TU Tata Usaha. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini. Saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu kata kuncinya supaya diseminasi ini berjalan dengan sukses, yaitu budaya positif ini adalah materi yang paling menarik di antara modul-modul yang ada di pendidikan guru penggerak. Artinya ini secara tidak langsung bisa merubah kita menjadi guru yang profesional, yang mana kita tahu bahwa kita sering sekali menghukum anak. Jadi dengan kesempatan yang baik ini saya harap dari CJP sebelumnya ini bisa lebih mempertajam pemahaman kita tentang budaya positif. Apa itu budaya positif dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih karena sudah hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini hari Rabu, kita akan bersama-sama mendiseminasikan, berdiskusi terkait budaya-budaya positif yang mungkin nanti akan bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan di sekolah kita. Baik, yang pertama yaitu ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik Bapak Ibu, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju yang nomor 1, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau murid kita?
Kira-kira yang punya pendapat Bapak Ibu? Kalau Bu Yunita menanggapinya seperti apa? Terkait dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan. Itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebelum saya mempelajari modul tentang budaya positif, saya satu pendapat dengan Ira, yaitu setuju dengan hukuman itu bisa membuat anak disiplin. Tapi ternyata itu adalah hal yang salah. Kita tidak dapat menghukum anak supaya membuatnya disiplin. Jadi jika anak itu melanggar peraturan sekolah atau tidak disiplin, kita harus memberitahu dulu, menyadarkan anak dulu kesalahannya dia di mana, melanggar aturan yang seperti apa, kemudian kita kasih peringatan hingga akhirnya anak itu menyadari dan tidak melakukan hal yang sama lagi ke depannya. Jadi usahakan untuk tidak memberikan hukuman kepada anak supaya dia tidak melanggar peraturan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pendapatnya terkait dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bu Novi, apakah setuju atau tidak jika kita memberi hukuman anak akan disiplin? Terima kasih atas kesempatannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya tergantung pada anaknya. Terkadang anak itu ada yang dia sadar dulu setelah diberikan hukuman gitu. Nah, terus ada juga anak yang dengan perkataan dia bisa berubah gitu. Kalau saya tergantung pada situasinya. Kalau seandainya anaknya tidak bisa dibentuk lagi, sudah berkali-kali disampaikan, baru kita memberi hukuman. Dari Bu Novi terkait dengan budaya positif, ternyata hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Kalau ada pertanyaannya, tadi kita sudah punya dua jawaban atau dua perbedaan pendapat ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Bapak Ibu setuju? Setuju ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu dengan pernyataan tersebut? Pak Yudi mungkin punya pendapat? Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini bisa-bisa saja kita lakukan, cuma ini hanya berefek secara jangka pendek saja. Karena anak-anak itu karena itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi memang tidak memberikan faktor dari internalnya. Jadi kalaupun kita memberikan penghargaan kepada anak, itu juga kita harus memperhatikan di lingkungan sekitarnya. Kita juga tidak boleh memberi penghargaan itu. Misalnya ada anak yang juara, kita memberikan penghargaannya langsung kepada teman-temannya. Itu juga nanti berdampak buruk dengan lingkungan sekitarnya. Kalaupun kita memberikan penghargaan, boleh kita panggil anak-anak tersebut ke ruangan secara individu terkait apa yang telah ditingkatkannya. Jadi kalau memang ini, kalau kita biasanya memberikan penghargaan itu kepada anak-anak yang berprestasi di hadapan anak-anak yang lain, itu biasanya berdampak, karena anak-anak itu nanti bakal menjudge anak itu bahwa itu anak kesayangan bapak, maka bapak anak itulah yang bakal dibangga-banggakan. Jadi kalau memberikan penghargaan kepada anak-anak itu untuk meningkatkan motivasi sah-sah saja, tapi kita harus melihatkan lingkungan sekitarnya, di mana posisi yang tepat dalam kita memberikan penghargaan kepada anak tersebut. Demikian, terima kasih. Saya tanya terlebih dahulu, Pak Bagus, jika ada siswa yang melakukan kesalahan, biasanya Pak Bagus melakukan apa? Baik, jika ada pertanyaan seperti itu, maka saya akan melihat dulu kesalahan seperti apa. Apakah pada pembelajaran atau pada sikapnya. Kalau semuanya pada pembelajaran, maka itu menjadi tantangan bagi saya bahwa bagi pembelajaran saya masih kurang. Tapi kalau semuanya sikap dia, maka
berarti berarti cara dia bersikap itu masih kurang. Itu sih Pak. Jadi lihat dulu sih konteksnya seperti apa. Ilusi guru mengontrol murid itu dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kemudian jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Kemudian posisi kontrol itu adalah posisi pendidik untuk dengan berbagai macam atau dengan beragam ya. Ada yang membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai pemantau, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai manajer. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Oke. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama ada stimulus respon. Itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bapak Ibu setuju nggak? Kalau kita berarti kita ini lebih terkesan kepada memaksa. Jadi seseorang mau tidak mau ya Bapak Ibu. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada posisi kontrol atau teori kontrolnya, semua perilaku itu punya tujuan. Yang ketiga, orang bisa mengontrol saya. Itu stimulusnya. Kemudian pada teori kontrolnya, hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulusnya. Tapi pada kenyataannya atau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar adalah model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada pihak yang merasa kalah. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian disiplin positif. Teori kontrol menurut Dr. William agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi atau sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada murid yang kalau melakukan kesalahan menghindar. Tentu kesalahan yang dilakukannya itu punya tujuan. Tujuan tersebut yaitu menghindari hukuman. Ada juga yang melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, karena ingin menghargai diri mereka sendiri. Kemudian muncullah nilai-nilai kebajikan universal dan muncullah keyakinan kelas nantinya. Kemudian model berpikir menang-menang dan melakukan kolaborasi konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol yang dimaksud adalah yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Bapak Ibu, dari 1, 2, 3, 4 dan 5 posisi kontrol tersebut, sekarang coba kita sama-sama berpikir sejenak. Kira-kira posisi kontrol kita pada saat ini berada di yang mana? Pak Endrian mungkin? Saya di 5 posisi kontrol yang Bapak sebutkan tadi, saya merasa saya berada di teori kontrol yang ketiga sekarang, dan baru saya terapkan juga. Karena apa? Karena kemarin itu saya sering sekali sebagai penghukum, dan saya sering sekali membuat anak itu berasa bersalah. Kenapa berasa bersalah? Supaya anak itu tahu dulu salahnya apa, nanti baru ada evaluasi berikutnya. Sekarang saya mulai berubah posisi saya menjadi posisi teman. Jadi saya mengajak mereka untuk berbuat lebih baik daripada yang telah mereka lakukan. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Untuk posisi kontrol untuk sekarang itu saya berada di posisi nomor 1 penghukum, karena ya dilihat di keadaan siswa kita di sini. Kalau saya pribadi, kalau anak ini kalau melakukan kesalahan tidak dihukum itu sedikit berubah, tapi kalau tidak dihukum ya merajalela. Itu yang saya rasakan sekarang.
posisi yang nomor berapa? Dari 5 posisi kontrol itu untuk sekarang sepertinya saya situasional ya Pak. Jadi berdasarkan situasi. Kalau di dalam kelas lagi proses pembelajaran yang sedang santai, tidak terlalu serius, itu saya menempatkan diri saya sebagai teman. Kadang saya selingi dengan candaan kepada siswa-siswi. Kemudian ada juga sebagai pemantau, itu saya terapkan jika ada siswa yang sebelumnya bermasalah dan sudah saya tegur, saya panggil, itu akan saya pantau untuk kedepannya apakah ada perubahan ataupun masih melakukan hal yang sama. Dan terkadang pun saya sebagai manajer di dalam kelas yang membantu anak memanage kegiatan pembelajarannya, karena kalau tidak seperti itu dia nggak bisa mengatur sendiri. Itu saja. Alangkah baiknya dengan adanya budaya positif ini, kita kalau sudah tahu kita bisa menghindari pada posisi 1 dan 2. Kenapa demikian? Seperti tadi yang di awal disampaikan oleh Pak Yudi, bahwa hukuman kemudian penghargaan itu akan membuat seseorang berubah, tetapi pada jangka pendek, bukan jangka panjang. Harapan kita ke depannya, anak-anak kita, murid-murid kita bisa memiliki budaya positif, bisa memiliki akhlak mulia dalam jangka yang panjang, Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, di mana dalam tahapannya ada 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitas, yang kedua melakukan validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, pada restitusi segitiga ini, jika ada murid atau anak yang bermasalah, kita sudah tidak boleh lagi mengatakan, kamu kenapa begitu? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu melepas? Kenapa kamu merusak? Itu sudah tidak boleh lagi. Kita terlebih dahulu harus melakukan atau menstabilitaskan identitas. Kita tanya dulu Bapak Ibu alasan dia melakukannya bagaimana. Kita juga harus bisa menyampaikan kepada murid kita atau anak kita bahwa semua orang tentunya pernah melakukan kesalahan, bahwa kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah kita buat, begitu. Kita tidak bisa atau kita sebenarnya sudah tidak boleh lagi membuat seseorang itu bersalah. Misal, Badu, kamu sudah melakukan kesalahan ini. Tahukah kamu Badu bahwa kesalahanmu ini berakibat fatal? Bapak bisa saja terkena hukuman atau sanksi dari kepala sekolah. Itu berarti secara tidak langsung kita membuat Badu tersebut merasa bersalah, Bapak Ibu ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita perlu sekali melakukan atau menstabilkan identitas, validasi kebutuhannya, kemudian yang tidak penting adalah menanyakan keyakinan. Kalau segitiga restitusi ini betul-betul kita jalankan, mudah-mudahan siswa kita, anak-anak kita itu bisa memiliki budaya positif yang melekat dalam dirinya. Baik Bapak Ibu, kira-kira untuk segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat terkait segitiga restitusi? Pak Yudi mungkin? Jadi ya, segitiga restitusi ini adalah suatu metode ya yang dapat kita gunakan untuk mengatasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Jadi segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah kemudian segitiga restitusi ini juga adalah suatu proses kolaboratif antara kita sebagai guru dan juga peserta didik, bagaimana kita menemukan mendampingi peserta didik kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi bukan kita sebagai guru yang mencari solusi, tetapi kita membimbing anak itu untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah dia lakukan. Jadi mulai dari kita menstabilkan identitas tadi, kemudian kita menanyakan validasi kebutuhan, mengapa melakukan itu, apa alasannya, kemudian kita harus menanyakan sudah sesuaikah atau tidak dengan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh dia dengan Bapak Ibu gurunya. Jadi sangat penting sekali kita sebagai Bapak Ibu guru memahami segitiga restitusi ini agar kita menghindari tadi yang namanya pada posisi kontrol yang menghukum ataupun membuat rasa bersalah. Demikian, terima kasih. Yang ingin dihargai,
ada yang ingin memiliki atau ingin memiliki sifat penguasaan. Kemudian ada yang menginginkan rasa kasih sayang dan diterima. Kemudian ada juga yang lebih kepada kesenangan dan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, oleh karenanya 5 kebutuhan dasar manusia ini memang harus terpenuhi. Walaupun kita sama-sama tahu setiap manusia punya kebutuhan dasar yang berbeda. Jangankan siswa, di antara kita saja sebenarnya punya kebutuhan dasar dari 5 ini yang ingin kita miliki atau kita penuhi, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu, di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Kemudian yang kelima bergotong royong dan yang keenam kreatif. Kemudian ada pun sikap murid yang biasanya tergambar dalam pemenuhan atau pencapaian profil pelajar Pancasila itu sendiri, yaitu toleransi nantinya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, dan diplomatis. Kemudian hormat dan santun. Kemudian ada dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Selanjutnya kepemimpinan dan keadilan. Kemudian baik dan rendah hati. Selanjutnya toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Bapak Ibu, nanti di dalam profil pelajar Pancasila ini, kalau untuk di rapor ini saya sedikit bercerita atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti rapor kita ada 3 Bapak Ibu ya. Ada kelas 12 kurikulum 2013, kelas 11 itu kurikulum Merdeka Belajar, kelas 10 itu kurikulum Merdeka Berubah. Kemudian ada motivasi eksternal, di mana motivasi internal itu motivasi yang timbul atau muncul atas kesadaran diri murid kita sendiri. Sementara motivasi eksternal itu motivasi yang muncul karena dorongan orang lain, lingkungan, dan kondisi, Bapak Ibu. Nah, dari 2 teori motivasi perilaku manusia ini, itu motivasi yang paling baik adalah motivasi internal. Coba kita lihat yang pertama. Seseorang itu akan patuh, akan taat aturan. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu motivasinya berasal dari luar. Karena mungkin dia takut terkena hukuman, dia takut terkena sanksi, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ada seseorang atau murid kita ini hanya patuh kepada kita, baik kepada kita karena ingin mendapat imbalan. Misal dia rajin sekali karena ingin mendapat nilai yang baik. Nah, itu juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, ingin menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Misalnya pemalas, saya akan seperti apa jika saya malas dalam belajar. Nah, yang ketiga ini adalah tujuan disiplin positif yang akan kita lakukan, kemudian sehingga muncul menjadi motivasi internal.
merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka itu di dalam bukunya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa dalam restitusi ini berupaya untuk mencarikan solusi. Bukan kita yang memberikan solusi, tetapi berusaha mencarikan solusi kepada anak, sehingga anak itu sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Berikutnya adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya fokus pada solusi bukan mencari permasalahan Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa tidak hak peraturan saja, tetapi harus ada keyakinan kelas? Bapak Ibu wali kelas misalnya, atau guru bidang studi, hal yang berbeda, tetapi kedua hal ini berhubungan. Di mana peraturan keyakinan kelas ini muncul karena adanya aturan kelas. Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan atau aturan? Peraturan atau keyakinan Bapak Ibu kira-kira? Peraturan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Itu aturan atau keyakinan? Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu aturan atau peraturan? Seharusnya seandainya kita rubah dari peraturan menjadi keyakinan, dia lebih kepada hal yang nantinya akan menjadi kebiasaan dan memiliki kita Bapak Ibu, jika anak tidak sekolah dilarang terlambat, betul tidak Bapak Ibu? Dilarang menggunakan sepatu putih, tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas, betul tidak seperti itu Bapak Ibu? Kira-kira itu aturan atau keyakinan? Aturan kan? Kalau keyakinannya seperti apa Pak Hendrian? Saya memang betul kata Bapak tadi, peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Dari mana? Dari cara pembuatannya, yang mana peraturan itu ditetapkan dan kalau tidak ditaati maka akan diberi suatu sanksi. Itu yang saya pahami. Terus kalau keyakinan bagaimana? Keyakinan itu berangkat dari kesepakatan kelas, yang mana kelas itulah yang membuat kesepakatannya. Seperti yang Bapak bilang tadi, dilarang menggunakan sepatu putih. Nah, kalau keyakinan kelasnya bagaimana? Tidak memakai sepatu putih. Nah, artinya ada suatu kata yang dihilangkan, dilarang. Nanti efeknya bakal sama, tapi tidak menimbulkan satu pelanggaran lah, seperti itu Pak. Jadi mereka itu menyepakati bahwa oke, ini yang ada di kelas dan ini yang kita sepakat tidak boleh ya, gitu. Seperti itu yang saya pahami gitu Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya, perbedaan yang signifikan antara peraturan sama keyakinan kelas itu
Tadi memang peraturan mungkin bersumber dari guru yang membuat aturan, tapi kalau keyakinan kelas itu suara, pendapat dari seluruh anggota kelas. Kemudian perbedaan dari segi kalimat yang digunakan. Kalau peraturan biasanya kita menggunakan kalimat negatif, ada kata jangan, tidak boleh, dilarang, seperti itu. Nah, kalau keyakinan itu sepemahaman saya, sebisa mungkin kita hindari kata-kata negatif itu. Jadi tidak ada menggunakan kata tidak, jangan, dilarang. Jadi fokusnya ke kalimat positif. Kalau peraturannya dilarang menggunakan sepatu merah misalnya, berarti kalimat positifnya siswa-siswi kelas 10 E1 menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi fokusnya ke kalimat positif. Begitu menurut saya perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Budaya positif, Bapak Ibu, muncul dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas tersebut, seperti yang sudah kita bahas tadi, akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas akan berkembang lagi menjadi luas, yaitu lingkungan positif, sehingga menjadi budaya positif. Jadi memang dimulai dari hal yang kecil, Bapak Ibu, dimulai dari kelas kita, peraturan yang Bapak Ibu buat di kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan yang positif, sehingga menjadi budaya positif di lingkungan satuan pembelajaran kita atau satuan pendidikan kita, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini ada tampilan di slide yang mana merupakan keyakinan kelas. Kira-kira mengapa? Itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kira-kira keyakinan kelasnya yang mana, Bapak Ibu? Pak Yudi? Yang merupakan dari kesepakatan kelas. Nah, pada yang tabel sebelah kanan kita dapat melihat situ ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini merupakan kesepakatan kelas. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Ini juga kesepakatan kelas. Kemudian yang C itu juga kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari kesepakatan kelas ini dapat kita lihat bahwa di sini ada yang namanya tadi motivasi prinsip, sehingga nanti untuk ini akan menciptakan budaya-budaya dari lingkungan, dari keyakinan kelas ini akan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga terciptalah yang namanya budaya positif yang saya bilang di awal tadi, yang berefek kepada jangka panjang. Jadi tidak ada faktor eksternal di sini yang sebelah kanan, tapi sini kita melihat bahwa di sini ada faktor internal dari kesepakatan yang dibuat oleh antara peserta didik dan juga wali kelasnya ataupun bapak ibu guru dan studi sekolah. Jadi memang benar keyakinan kelas itu tidak dibuat secara individu ataupun, tetapi dibuat secara kolaboratif antara siswa dan guru. Terima kasih. Dan kesepakatan kelas yang sudah kita bahas. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Hormat, misalnya hormat Bapak Ibu ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, pada hormat itu ada 3 perilaku, ada 3 tindakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah terdengar, kemudian yang kedua terlihat, selanjutnya adalah berperilaku. Kemudian dalam bekerja sama seperti hormat itu tersebut. Kemudian di sebelahnya itu hormat pada keyakinan T-nya tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi tidak tampak seperti hormat, misalnya tidak tampak seperti hormat. Sementara pada tabel Y-nya tadi
atau tabel T-nya tadi terdengar, terlihat, dan berperilaku. Itu Bapak Ibu ya. Oke, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Yang pertama tadi hormat, terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi. Boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan. Kemudian yang terlihat apa? Yang terlihat adalah bahwa berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, yang terakhir adalah berbagi. Berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, misalnya berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, hormat tampak seperti datang tepat waktu, misalnya menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian tugas tidak diberikan atau tidak diselesaikan. Tidak tampak seperti kalau datang tepat waktu, berarti sering hadir terlambat. Jadi lebih kepada antonimnya Pak Ibu ya, atau lawan katanya, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan di kelas kita mungkin ada yang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab atau nilai apanya itu tanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas adalah saling menghormati atau menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Keyakinan kelasnya dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Kemudian perubahan pada modul 1 paragraf. Cek. Bapak Ibu, selanjutnya ini di tabel sudah terlihat ada tindakan guru, hukuman atau presensi. Tindakan guru yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya. Kemudian hukum itu termasuk hukuman atau konsekuensi, kita sudah jelas bahwa itu termasuk dalam hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Itu juga termasuk ke dalam hukuman Bapak Ibu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dirusak atau dicoret-coret. Ini bukan hukuman Bapak Ibu ya. Ini termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman atau karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga termasuk hukuman Bapak Ibu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti jam pelajaran PJOK. Itu konsekuensi juga Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara konsekuensi hukuman. Oleh karenanya kita harus tahu kira-kira perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa. Bapak Ibu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi ya Bapak Ibu. Sementara konsekuensinya adalah sesuatu itu harus terjadi, tidak membuat sakit ya Bapak Ibu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek.
Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya memaksa, tapi kalau konsekuensi itu lebih kepada stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak untuk bisa menyesuaikan dirinya. Konsep diri yang buruk itu hukuman, kemudian konsep diri yang baik adalah konsekuensi. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya menghukum anak dengan menggunakan fisik, berarti kita sedang melakukan hukuman, bukan konsekuensi. Konsekuensi itu sebenarnya lebih kepada tanggung jawab Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Setelahnya itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kesenangan, kemudian kebebasan dan penguasaan Bapak Ibu ya. Kemudian pada posisi kontrol ini tadi juga sudah kita bahas bahwasanya di dalam satuan pendidikan itu tidak semua guru itu atau pendidik kita ini memiliki kontrol nomor 3, 4, dan 5. Tetapi dengan adanya keberagaman tersebut justru sekolah kita bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di sini ada pernyataan dan siapa yang mengatakan, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Berarti itu membuat orang menjadi merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu juga menghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Itu berarti sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, saya akan panggil orang tuamu misalnya. Itu berarti diberikan hukuman sehingga membuat murid atau anak kita menjadi tidak nyaman. Sementara pada posisi manajer Bapak Ibu, apa yang kamu yakini, bagaimana kamu memperbaiki masalah tersebut. Kemudian memperbaiki kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, di dalam kegiatan ini juga kalau kita berada pada posisi manajer Bapak Ibu, kita tidak menyalahkan siswa, tetapi kita akan bertanya kepada siswa, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat? Begitu Pak Hendrian? Iya. Kemudian Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya intervensi ya Bapak Ibu, dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu ingin menjadi lebih baik? Yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Yang ketiga, apakah kamu ingin mengubah perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturan apa? Sepertinya kamu punya masalah.
Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa dan seterusnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya kita buka. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau curah pendapat, sharing-sharing terkait pengalamannya, baik itu dari CGP Angkatan 7, Angkatan 5, kami persilakan. Angkatan 5 dulu sebagai senior, Pak Yudi, curah pendapatnya bagaimana? Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya hari ini Pak Firman sudah melakukan diseminasi terkait tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi harapannya dengan adanya diseminasi yang ketiga ya di sekolah kita ini, kita semakin kompak dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kita harus mengetahui bahwa yang namanya hukuman kemudian itu merupakan sesuatu identitas yang gagal dalam mendidik. Kita harus berada di posisi, kalau dalam posisi kontrol itu yang minimal kita pada posisi tiga sebagai teman, lebih baik lagi kita sebagai manajer. Kemudian juga kita di dalam menghadapi anak yang bermasalah, saran kita bisa melakukan dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menstabil identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan serta menanam keyakinan. Jadi semoga dengan adanya diseminasi ini kita Bapak Ibu guru D18 dapat memahami bagaimana nanti kita menghadapi berbagai bentuk karakter dan stabilitas anak kita yang memiliki karakter berbeda, sehingga kita harus bisa memahami bagaimana kebutuhan dari peserta didik kita, sehingga kita dapat menciptakan yang namanya lingkungan positif, sehingga tercipta yang namanya tujuan kita menjadi budaya positif. Itu yang dapat saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Yudi, terima kasih atas sharingnya, atas curah pendapatnya. Selanjutnya kami mohon kepada CGP Angkatan ke-7 untuk berpartisipasi mencurahkan pendapatnya terkait dengan budaya positif yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi yang ingin saya sampaikan yaitu kita sebagai seorang guru jangan merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Jadi, saya sudah sekolah nih, sudah sarjana, sudah belajar tentang ilmu pendidikan selama 4 tahun. Ternyata tidak cukup, Bapak Ibu. Jadi memang kita harus terus mau mengupgrade diri kita, mau mengupgrade pengetahuan kita, terlebih lagi soal pembelajaran, soal pendidikan. Yang awalnya mungkin kita rasa kalau siswa-siswi melakukan kesalahan, kita hukum aja, nanti dia bakal berubah. Ternyata pada kenyataannya memang mereka akan berubah, namun dalam waktu yang sebentar. Besoknya atau lusa mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi semua saya terapkan budaya positif ini pernah saya terapkan di kelas, yaitu beberapa siswa sudah masuk jam pelajaran setelah jam istirahat, namun mereka masih di kantin. Nah, beberapa siswa itu saya panggil, saya tanyakan tentang tindakan mereka, dan mereka menyadari bahwa hal itu salah dan mengakui kesalahannya sehingga tidak mengulanginya lagi. Saya lihat kan di sini saya menjadi pemantau apakah masih melakukan hal yang sama. Namun setelah saya panggil, setelah mereka menyadari itu hal yang sama, saya lihat kedepannya mereka tidak melakukan hal sama. Jadi setelah selesai jam istirahat itu untuk jam pelajaran saya, mereka masuk ke kelas. Jadi walaupun masih dalam keadaan makan, makanannya mereka bawa ke kelas sambil menunggu gurunya datang. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yelita. Selanjutnya Pak Bagus, mohon sharingnya terkait budaya positif yang sudah Pak Bagus terapkan selama di sekolah kita Cintai ini. Baik, terima kasih Pak Firman. Kalau budaya positif, mungkin saya baru menerima materinya hari ini ya Pak. Jadi sangat baru terhadap sekali, dan insya Allah mungkin akan menjadi refleksi bagi saya untuk kedepannya terkait dengan hukuman. Mungkin bukan hukuman lagi sekarang gitu ya Pak, konsekuensi, betul. Jadi mungkin bukan lagi kita memarahi, mungkin kita menghukum dalam karena ternyata itu salah ternyata. Jadi kita harus
mungkin pakai segitiga restitusi, betul Pak Firman tadi. Jadi mungkin saya akan coba menerapkannya kepada siswa-siswa saya yang mempunyai bermasalah di sekolah ini Pak. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus. Selanjutnya Bu Afifah, silakan melakukan curah pendapat. Tadi Bu Afifah pada saat diskusi tanya jawab, Bu Afifah mengatakan bahwa pada saat ini posisi kontrolnya berada pada nomor 1, yaitu sebagai penghukum. Bu Afifah, silakan jika ada yang mau disampaikan. Setelah saya menerima materi tentang budaya itu sudah diuraikan dari Pak Firman, Pak Yudi, sama Bu Yunita tadi. Kalau dari kontrol yang posisi saya yaitu yang pertama penghukum, ternyata itu belum tepat kalau untuk di pada saat ini ya. Mungkin itu sama kayak Pak Bagus, itu menjadi refleksi bagi kami yang belum tahu tentang budaya positif. Ternyata itu belum tepat untuk diterapkan ke siswa. Mungkin begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih tanggapannya Pak Yudi, Bu Yunita, Pak Bagus dan Bu Afifah. Bapak Ibu, kita sedikit melakukan refleksi hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Tadi sudah disampaikan Bu Afifah. Bu Afifah secara tidak langsung melakukan refleksi bahwa setelah adanya diseminasi ini, Bu Afifah menjadi tahu bahwa posisi nomor 1 sebagai penghukum itu kurang tepat, Bu Afifah ya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dalam hal ini Pak Endrian, kami mohon refleksinya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya baik, saya coba menjawab. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya, saya lebih mempertajam lagi pengetahuan saya dan penerapan saya selama di sekolah nanti untuk peserta didik. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Endrian. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya sesi ini kita bisa lebih memahami lagi makna dari positif disiplin itu sendiri, kemudian motivasi intrinsik itu sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama melakukan atau mempelajari modul ini. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik memang sudah sewajarnya, memang sudah seharusnya kita menjadi amo yang baik bagi peserta didik kita. Jika kita ingin menuai padi, maka kita harus menanam padi. Guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, oleh karenanya memang dia harus melakukan penanaman, merawatnya dengan sebaik-baik mungkin agar mendapatkan hasil yang baik pula. Selanjutnya, setelah ini diseminasi pada hari ini, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara untuk melanjutkan acaranya. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi diseminasi yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Pak Firman SPDGR. Acara selanjutnya, acara penutup. Sebelum acara ini kita tutup, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Demikianlah tadi saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.